Kemudian yang keempat, an-naflu al-mutlak, salat sunnah mutlak. Artinya ndak ada sebabnya, ndak ada waktunya. Waktunya ya cuma jangan dilakukan di waktu-waktu yang diharamkan salat. Berapa rakaatnya? La hasrolahu, ndak ada batasan. Salat sunnah mutlak. Niatnya apa ya? Cuma usolli aja dalam hati begitu, menyengaja salat aja sudah. Berapa rakaat? Ndak ada batas. Wa yajuzu qabla ayyanqusa aw yazida bisyarti taghyirin niyah qabla ziyadah awin nuqsan. Boleh ya ditambah atau dikurang niat salat tadi ya, dengan syarat mengubah niatnya itu sebelum menambah atau mengurangi. Tadi mau salat 4 rakaat ini ya, sekali salam ya, di tengah jalan kok kemudian 2 rakaat aja dah. Maka boleh 2 rakaat itu, asal ya sebelum selesai 2 rakaat itu di tengah sholat dulu diubah niat. Mau sholat sunnah 100 rakaat misalnya, maka tengah jalan kok capek ya sudah jadi 10 rakaat bisa boleh. Kemudian yang kelima pembahasannya adalah qadha'un nafilah, mengqadha sholat sunnah. Yusannu qadha'un nafilah al-muaqqatah. Disunnahkan untuk mengqadha sholat sunnah yang ada waktunya. Sholat sunnah yang ada waktunya. Apa kemarin? Ya tadi kayak sholat rawatib itu ada waktunya. Sholat tarawih ada. Sholat witir ada waktu-waktu. Sholat id bisa diqadha. La an-nafilah dzatis sabab. Bukan sholat nafilah yang ada sebabnya. Sholat istikharah diqadha. Mau sholat istikharah kenapa? Mau inilah milih istri. Kan akadnya nikahnya sudah kemarin. Mengqadha sholat istikharah ya enggak bisa. Mengqadha sholat apa? Sholat entah hujan misalnya. Hujannya sudah, ya sudah. Yang keenam sholatul lail ya, sholat malam. Ai at-tahajjud ya, sholat tahajud. Wa huwa as-sholatu ba'dan naum wa sholatil isya. Yakni sholat setelah tidur dan setelah isya. Sholat tahajud setelah tidur dan isya. Ada yang halaqah, teguring, itu bangun sholat tahajud lah. Afdalu waktihi, waktu yang paling afdal kapan tahajud itu? In qasamahu binisfaini, in qasamahu nisfaini fanisfuhul akhir. Kalau malam itu dibagi 2, maka yang afdal itu di tengah yang akhir, tengah yang akhir. Jadi kalau misalnya hitungan malam itu jam berapa? Mulai jam 6 taruhlah, atau setengah 7 ya, setengah 7 sampai jam setengah 5 misalnya. Berapa tinggal bagi 2, ke separuh yang terakhir. Wa in qasamahu aslasan fasulusuhul ausat. Kalau malam itu dibagi 3, maka yang paling afdal itu adalah sepertiga pertengahan, sekitar jam-jam 2-an itulah mungkin ya, 1 jam. Wa in qasamahu al-isdasan wa in qasamahus isdasan fasudu suhur rabi' wal khaum. Kalau dibagi menjadi perenaman, maka yang paling afdal itu 1/6 ke 4 dan ke 5. Wa huwa al-afdalu mutlaqan, dan itu adalah afdal secara mutlak. Di afdalnya begitu. Tapi secara kebolehan ya, pokoknya setelah tidur tadi, bangun jam 10 malam misalnya bisa sholat tahajud, atau bangunnya jam 4 bisa tahajud jam 4. Pokoknya sebelum subuh, belum dua rakaat kan. Kemudian fadluhu, keutamaannya, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang adalah yang mereka yamshuna 'alal ardi haunan, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang jahil itu menyeru mereka, yakni orang-orang yang memusuhi dakwah Nabi dulu ya, orang-orang jahil di sini. Qalu, mereka mengatakan salama, salam. Menurut An-Nahas itu ahli nahwu, salaman ini berasal dari kata tasallum, artinya baroah, yakni berlepas diri. Oleh orang jahil ngajak pandiran atau ngajak berdebat atau apa, maka berlepas diri itu artinya ndak usah dilayanin. Dalam Al-Quran Allah katakan, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits, biarkan aku yang ngurus orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Jadi tidak usah terlalu dilayani, ucapkan ucapan yang baik. Ini sifat hamba Allah begitu. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyamah, dan orang-orang yang melewati malam-malam mereka,
yabituna mabit melewati waktu malam li rabbihim sujada wa qiyama, mereka bersujud dan berdiri, yakni salat ya. Salat sunnah tahajud ini li rabbihim untuk Tuhan mereka. Jadi ini Allah puji sebagai siapa? Sifat hamba Allah yang Maha penyayang, ibadur rahman. Juga amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qaiman. Apakah orang yang qanitun, yakni orang yang beribadat, ana al-lail sajidan, pada waktu malam dia sujud, wa qaiman dan berdiri, yakni salat maksudnya, yahdzarul akhirata wa yarjuna rahmata rabbih. Mereka khawatir dengan kehidupan di akhirat, hati-hati. Kemudian yarju rahmata rabbih, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka atau orang-orang musyrik itu yang bagus? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dan yang tidak tahu? Pertanyaan retoris, jelas tidak sama. Yang tadi beribadah malam dengan yang menyekutukan Allah, apakah sama? Kemudian Allah katakan innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya yang ingat kepada Allah itu adalah ulul albab, orang-orang yang punya lub, punya pikiran. Wa warada fil hadis afdhalus sholati ba'dal fariidhah sholatul lail. Dan juga terdapat di dalam hadis seutama-utama sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Riwayat Imam Muslim. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus sholihina qablakum. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail, sholat malam. Sebenarnya kalau qiyamul lail ini lebih umum dari sholat malam. Qiyamul lail itu bisa dengan ketaatan, termasuk pian datang ke sini. Ini qiyamul lail, melakukan ibadah pada malam, bisa mutolaah, bisa nulis yang bermanfaat, qiyamul lail kalau dilakukan di malam hari, termasuk sholat malam. Yang dimaksud ini di sini sholat malam. Fa innahu da'bus sholihin, sesungguhnya dia itu adalah kebiasaan orang-orang soleh, qablakum, sebelum kalian, wa makrubatun ila rabbikum, dan sesuatu yang mendekatkan kalian kepada Tuhan kalian, wa makfaratun lisayyiat, dan sebagai penghapus bagi kesalahan-kesalahan kita, wa matradatun liddai anil hasad, dan sebagai pengusir dari penyakit-penyakit yang muncul dari al-hasad, anil jasad, dan titiknya, wa matrudatun lidai anil jasad, mengusir penyakit dari badan. Di antara ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Imam At-Tabarani di dalam Mu'jamul Awsat. Kebiasaan orang soleh, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menghapus dosa kesalahan kita, dosa kecil ya. Kemudian juga mengusir penyakit. Orang biasa sholat malam, insya Allah Allah berikan kesehatan. Kalau diberi sakit, insya Allah Allah berikan kebaikan lah dalam sakit. Kemudian sunanu qiyamil lail, sunnah-sunnah ketika bangun malam. Yang pertama, ayyam saha wajhahu idza staiqadha, mengusap wajah ketika bangun guring nih, diusap. Bangunnya kalau sudah tua ini ya pelan-pelan. Kalau langsung bangun nanti bisa terabah, ibarat komputer itu belum stabil. Masih loading ya kan, pelan-pelan ya, diusap wajah. Wa ayyanzura ilas sama, kemudian memandang ke langit. Itu kalau sudah di luar rumah ya, di ini ya ke langit rumah. Wa yaqra'ul ayati min akhiri surati Ali Imran, kemudian membaca akhir dari surah Ali Imran yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan seterusnya. Itu biasa kadang dibaca untuk sholat, itu dibaca sambil direnungi, karena dalam suatu riwayat itu Nabi ketika membaca ayat ini pada malam hari beliau nangis, kemudian mengatakan celaka wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha, kata beliau, celaka bagi orang yang sudah tahu membaca ayat ini tapi tidak pernah bertafakur, tidak pernah mikir gitu loh, tentang alam semesta, tentang langit, siapa yang mencipta dan sebagainya. Jadi itu bisa diamalkan. Lihat, takut keluar rumah kadang-kadang takut keluar rumah, bawa temennya, tidak ada apa-apa,
Apalagi kalau santri, tidak boleh takut hantu. Wa ayyaftatihat tahajjuda bi raka'ataini khafifatain. Dan hendaklah dia membuka sholat tahajud itu, memulai sholat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. 2 rakaat ringan, baca qul ya kulhu bisa. Wal iktsaru minad du'ai wal istighfar, dan memperbanyak berdoa dan minta ampun. Ini sunnah-sunnah qiyamul lail. Kemudian makruhatu qiyamil lail. Di antara yang makruh dalam qiyamul lail itu adalah takhsisu lailatil jumu'ati bi qiyamin, mengkhususkan malam Jumat saja untuk qiyamul lail. Apakah qiyamul lail malam Jumat itu makruh? Enggak. Yang makruh itu kalau seolah-olah itu aja yang khusus. Malam Jumat itu khusus qiyamul lail. Tapi kalau senangnya malam Jumat, ya enggak apa-apa. Tapi bukan mengkhususkan. Ini kan kadang yang jadi masalah mengkhususkan. Artinya kadang mau di malam yang lain, kadang mau. Masalahnya, jadi kalau malam Jumat ya, lagi lapangnya malam Jumat apa-apa. Wa qiyamul lail kullihi daiman, termasuk yang makruh itu semalaman qiyamul lail, kada beguringan. Wa tarkut tahajjudi i'tadahu, dan juga meninggalkan tahajud sebagai sebuah adat atau kebiasaan. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita lah untuk melakukan sholat sunnah ini, dan ya zuriat kita juga Allah berikan kemudahan. Mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, kami persilahkan.